Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Yopi? Alhamdulillah sehat, Pak Gun. Gimana Pak Gun? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Gini Pak Yopi, Ya. kan kebetulan kemarin saya ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah Ya. bahwa kita harus menyelenggarakan supervisi akademik pembelajaran. Nah, diharapkan kebetulan Bapak yang ditugaskan di mata pelajaran guru PJOK, Ya. Pak Danis dan Pak Yopi nanti disupervisi oleh Bapak. Oh, oke siap Pak Gun. Siap. Gimana? Siap. Siap? Aman Pak Gun. Ya intinya untuk pengembangan diri, Ya. peningkatan sejauh mana Pak Yopi nanti dalam pembelajaran, Ya. jadi supervisi, Ya. gitu ya. Mudah-mudahan Pak Yopi siap. Nah, kira-kira ada rencana nggak untuk apa tujuan pembelajaran yang akan nanti di Pak Yopi sampaikan praktek? Setiap pembelajaran pasti ada tujuan, mungkin Pak Gun ya. Ketika tujuan pembelajarannya mungkin nanti permainan bola kecil Pak Gun, ke kasti permainan bola kecil. Jadi anak bisa mempraktekkan atau memahami gerak dasar bola kasti atau permainan bola kecil, bola kasti, rounders, softball sama baseball. Terus yang ketiganya anak bisa memahami permainannya dan membedakan antara rounders, kasti, baseball sama softball. Dan tujuan pembelajaran untuk ke anak paling bagus Untuk murid ya. Ya, untuk murid. Rencana itu memahami anak-anak dan mempraktekkan tentang permainan bola kasti. Permainan bola kasti. Bola Ya. kecilnya ya. Tentang gerak dasarnya, tentang lemparnya, pukulnya, terus tangkapnya. Itu anak harus memahami gerakan dasarnya dulu. Sesudah memahami gerakan dasarnya, lalu ke permainannya gitu. Permainannya Ya. diberi contoh juga. Diberi contoh juga. Dari aspek Pak Yopi sendiri, dari tujuan pelajarannya apa itu ingin dicapai? Tujuan pembelajaran saya pengembangan proses pembelajaran, Pak Gun. Pengembangan pada saat prosesnya. Ya, gitu. pada saat proses pembelajarannya, apakah pembelajarannya sudah mencapai target, apa mencapai tujuan, terus proses merefleksikan diri tentang bukan penguatan mungkin bagunnya, pengondisian anak. Oh, pengelolaan kelas dah. Penguasaan itu, murid, penguasaan murid itu paling. Terus apalagi Pak Gun ya? Paling itu Pak Gun. Jadi tujuan untuk pembelajaran Pak Yopi, aspek untuk diri Pak Yopi yang ingin dicapai itu tentang prosesnya, Proses penyampaian pembelajarannya. materi pembelajaran kepada murid, terus merefleksikan untuk menjadi sumber kekuatan Pak Yopi, bagaimana cara pengelolaan kelas, Ya. bagaimana pengelolaan murid itu ya. Ya, dan penilaian ini mungkin Pak Gun, kognitif, afektif, dan psikomotor anak. Tiga itu ya, Ya. pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Iya, betul. Pengetahuan. Nah, area pengembangan yang ingin dicapai yang lebih titik beratkan menurut Pak Yopi, yang ingin dikembangkan untuk diri Pak Yopi, kira-kira apa? Untuk pengembangan yang ingin dicapai tentang proses memahami karakter anak dan pengondisian kelas mungkin Pak Gun. Kalau penguasaan materi, insya Allah sih Pak Gun ya, kalau penguasaan materi dalam PJOK terutama bola kecil, insya Allah saya menguasai materinya. Namun tentang pengondisian kelas, tentang karakter, harus memahami karakter si anak, itu mungkin kurang dari diri sayanya mungkin gitu Pak Gun. Kalau perihal tentang model pembelajaran yang sekarang sedang digelontorkan diferensiasi. Model diferensiasi. Kira-kira mau
dikembangkan oleh Pak Yopi, disatukan pada saat supervisi hari ini nanti. Ya, mungkin model diferensiasi ini akan disatukan, bukan disatukan, mungkin akan diaplikasikan. Dicoba ya. Dicoba di dalam pembelajaran si bola kecil ini. Permainan bola kecil. Rencana juga akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Iya, yang berpihak pada murid. Diferensiasi ya, itu. Diferensiasi. Ya, luar biasa Pak Yopi, mudah-mudahan nanti praktek pembelajaran diferensi mungkin nanti saya juga dicoba untuk area pengembangannya ke sana juga ya. Strateginya Pak Gun untuk pembelajaran? Strategi ya? Ya, strategi untuk pembelajaran ya saya merancang RPP-nya. Yang kedua merancang RPP, yang kedua menyiapkan penilaian untuk anak mungkin psikomotor, kognitif, afektif. Yang ketiga menyiapkan video untuk anak untuk membedakan antara kasti, rounders sama baseball sama softball. Yang keempat absensi. Yang kelima tentang ya berkenegaraan. Oh, itu literasi ya? Ya, literasi itu. Dikombinasikan juga. Dikombinasikan. Harus itu Pak Gun, soalnya kan dari pembelajaran juga, model pembelajarannya juga gitu. Literasi kewarganegaraan disampaikan juga di situ nanti. Tentang Pancasila, tentang menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya mungkin itu Pak Gun. Baik Pak Yopi, kalau saya simpulkan di sini Pak Yopi berencana di strategi itu akan menyiapkan RPP-nya yang berdiferensiasi. Iya, diferensiasi. Terus menyiapkan rubrik penilaian dari 3 aspek, kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Lalu menyiapkan video pembelajaran dari 3 sumber berarti ya, karena 3 sumber berbeda itu ya, dengan materinya. Terus absensi, terus merekam juga gerakan literasi kewarganegaraan ya. Iya. Kewarganegaraan. Ya, lalu sudah itu kita pemanasan seperti biasa kalau PJOK, pemanasan, terus kegiatan inti, lalu penutup. Nah, di sini penutupnya kita ajak diskusi si anak, evaluasi si anak tentang cara memukul, tentang cara melempar, tentang cara menangkap bola. Seudah pembelajaran beres, lalu ada evaluasi. Itu sangat penting kalau menurut saya Pak Gun ya. Itu sangat penting karena evaluasi itu di suatu pembelajaran supaya anak aktif juga, tidak aktif hanya sekedar motoriknya saja. Anak harus aktif tentang pengetahuannya. Gitu Pak Gun, kognitifnya. Berarti ada juga aspek pengembangan di area alur kegiatan susunan dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup juga. Jadi alur itu Pak Yopi ingin mengetahui juga. Mungkin nanti saya minta izin untuk direkam ya? Ya, boleh Pak Gun. Divideokan boleh, dari awal sampai akhir dengan tujuan nanti Pak Yopi juga bisa menilai hasil penampilannya nanti. Mungkin itu. Bisa melihat. Terus mungkin satu lagi nih Pak Yopi, mungkin pernah mendengar tentang pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional PSE itu pernah saya di kuliahan pernah Pak Gun. Jadi ketika tidak hanya di perkuliahan sih, waktu dulu saya juga di klub mungkin ya. Jadi ketika misalnya dalam tekanan misalnya pertandingan, kita disuruh disuruh pelatih misalnya hembuskan napas 3 kali, terus di dalam hati sambil mengucap asmanya Allah gitu, kayak astagfirullah, Allahu Akbar, supaya sisi emosional kita mereda gitu. Paling itu Pak Gun. Jadi itu disebutnya teknik stop ya. Ya, teknik stop. Teknik gerakan pernapasan untuk menenangkan fokus murid. Iya. Itu juga mau diterapkan juga. Iya, diterapkan itu Pak Gun. Luar biasa itu Pak Yopi. Penerapan PSE juga di pembelajaran nanti ya. Iya. Tentang teknik stop berarti ya. Iya. Ya, lumayan strategi pembelajarannya banyak Pak Yopi. Mudah-mudahan nanti besok
Hari Selasa mungkin karena jadwal kita di sekolah supervisi untuk PJOK itu. Hari Selasa. Hari Selasa bagian Pak Yopi dan hari Rabu nanti Pak Danis. Mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Ya, siap. Supaya besok lancar. Amin. Mudah-mudahan anak-anak juga sehat. Amin. Pak Yopi sehat dan Amin. bisa mempraktekkan pembelajaran dengan maksimal ya. Siap. Amin. Oke, kalau begitu Siap. cukup Pak Yopi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gun. Mohon maaf atas waktunya ya. Ya, Ganggu tidak sebentar. apa-apa. Siap, makasih Pak Gun. Sampai ketemu besok. Ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin ya.